Bismillah, Assalamualaikum. Football United ringan amatiran ala gua. Sambil ngopi dingin, bismillah. Hari ini cuacanya cukup panas di Belanda. Oke. Gua ingin news update. Ini news update insya Allah video yang kedua hari ini ya. Atau bahkan ke berapa gua lupa. Tapi gua ingin sharing. Ya, kalau seandainya ada suara, mohon maaf ya. Karena keluarga gue juga lagi nonton TV di sana. But anyway, kali ini gue ganti pakai Juventus, ganti suasana sekali, nggak apa-apa ya, sekali-sekali. Langsung aja informasi pertama antara Manchester United dan Juventus dikabarkan oleh Fabrizio Romano ini sudah siap untuk merampungkan Adrien Rabiot. Deal Adrien Rabiot agreement ini sudah dicapai, artinya kesepakatan sudah dicapai di hari Senin. Artinya kemarin ya, tapi personal terms ini masih under discussion, masih didiskusikan antara Veronique Rabiot, ibunda dari Adrien Rabiot, juga merupakan agen dari Adrien Rabiot, dengan Manchester United. Yang menarik, ada pembicaraan langsung antara Erik ten Hag dan Adrien kemarin. Artinya apa? Besar kemungkinan ini dari Erik ten Hag transfer ini, atau bahkan ada keterlibatan dari Erik ten Hag di proses ini. Mungkin rekomendasi pun juga dalam prosesnya. Ini menurut gue cukup menarik. Asumsi gue ini harusnya bukan beli kucing dalam karung ya, dalam tanda kutip, karena Erik ten Hag ada di proses tersebut, dilibatkan, dan ini memang salah satu syarat dari Erik ten Hag ketika menerima pekerjaan di Manchester United. Dia ingin dilibatkan, dia ingin ada punya power di kegiatan transfer Manchester United. Dan ini penting karena selama 8 tahun terakhir manajer jarang atau keterlibatannya cukup minim ya di di bursa transfer, pergerakan bursa transfer Manchester United, sehingga cukup sering pemain datang tidak cocok dengan skema, pemain datang pun dengan harga yang mahal ya kan, overprice, gaji juga terlampau tinggi, sehingga memberikan tantangan dan kesulitan bagi manajer Manchester United pada saat itu. Tapi ini khusus untuk Adrien Rabiot, dikabarkan oleh Fabrizio Romano ada pembicaraan antara Erik ten Hag dan Adrien kemarin, cukup menarik. Nah, kabar kedua yang menurut gue kabar yang mengejutkan, dikabarkan dari Rob Dawson ESPN. Rob Dawson, sekali lagi, ini jurnalis yang menurut gue cukup oke. Salah satu jurnalis yang cukup awal memberitakan Erik ten Hag ke Manchester United pada saat itu, mengabarkan kalau Manchester United sekarang ini mengalihkan atensinya ke Cody Gakpo. Cody Gakpo ini adalah pemain PSV Eindhoven musim lalu sebagai kapten, musim lalu merupakan salah satu top skor, assist juga banyak, memperkuat tim nasional Belanda, usia juga masih muda, 22-23. Kalau yang mengikuti Football United, sudah pernah gue singgung, bahkan salah satu pemain yang gue favoritkan untuk datang ke Manchester United. Sekarang dikabarkan pihak Manchester United ini mengalihkan bidikannya ya, tentu saja masih dalam penjajakan, ke seorang Cody Gakpo. Dikabarkan ini pihak rekrutmen dari Manchester United ya, sekarang ini mengamati Cody Gakpo. Harga dari PSV Eindhoven sekitar 35 juta pounds, kalau di euro kan sekitar 40-45 juta euro. Ya, perwakilan dari Cody Gakpo ini sudah tahu ada interest dari rekrutmen staff Manchester United, walaupun belum ada proposal resmi dari Manchester United. Dikabarkan oleh Rob Dawson ya, seperti tadi gue sebutkan, juga harganya 35 juta pounds. Dikabarkan kalau ada tim yang mau membayar 35 juta pounds, 40-45 juta euro, PSV Eindhoven dikabarkan akan menerima. Tentu saja manajer dari PSV Eindhoven adalah mantan striker tajam dari Manchester United asal Belanda, yaitu adalah Ruud van Nistelrooy. Dan ya, PSV tidak ingin menerima angka tawaran lebih rendah dari 35 juta pounds. Ada berita juga yang gue baca tapi tidak gue tampilkan ya, kalau salah satu faktor nanti yang cukup besar yang menentukan adalah apakah
PSV Eindhoven berhasil lolos ke Liga Champions atau tidak. Ini video ini gue buat hari Selasa. Nanti Selasa malam akan ada pertandingan antara PSV Eindhoven menghadapi AS Monaco. Leg kedua di Eindhoven, leg pertama berkesudahan dengan 1-1. Tapi menurut gue, ya, anything still could happen. Segalanya masih mungkin sangat terjadi di bursa transfer yang sekarang sudah memasuki bulan Agustus. Semakin lama akan semakin mendekati akhir dari pembukaan bursa transfer khusus untuk Manchester United, di mana mereka masih butuh beberapa pemain untuk meningkatkan kualitas squad secara akumulatif, artinya secara keseluruhan. Nah, ini juga kabar terbaru. Fabrizio Romano mengatakan kalau Manchester United tidak akan mendatangkan Marko Arnautovic musim panas ini. Deal-nya batal, ya. Artinya tidak akan berkelanjutan setelah tawaran pertama dari Manchester United ini ditolak oleh Bologna. Walaupun Arnautovic ini ingin bermain di Manchester United, tapi pihak internal Manchester United ini tidak setuju dengan pergerakan ini. Arnautovic, pemain yang pernah bekerja sama dengan Steve McClaren dan juga Erik ten Hag. Gue asumsikan Erik ten Hag dan mungkin Steve McClaren menginginkan pemain ini, tapi ada beberapa pertimbangan lain sehingga setelah kemarin itu proposal pertama ditolak oleh Bologna, Manchester United memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi negosiasinya. Oke, nggak apa-apa. Menurut gue kalau memang begitu pertimbangan dari manajemen Manchester United, tapi jangan lupa Erik ten Hag butuh penyerang baru, backup seorang Cristiano Ronaldo dan juga mungkin Anthony Martial. Benjamin Sesko sudah lepas, harus segera dicari gantinya. Ini tadi dikabarkan oleh Laurie Whitwell. Dari MUFC MPB dan juga beberapa akun lainnya, United Report dan juga dari Manchester Evening News, Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio, nama yang sempat dikait-kaitkan atau dirumorkan beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, bahkan sekarang kembali muncul ke permukaan. Dikabarkan Manchester United ini diberikan penawaran ya untuk Milinkovic-Savic, nilainya sekitar 50 juta pounds, sekitar 65 juta euro, 60-65 juta euro dari pihak Milinkovic-Savic, pemain lini tengah dari Lazio. Dikabarkan Manchester United ini sudah mengamati pemain tersebut beberapa tahun terakhir. Menurut gue sekarang tinggal bagaimana Erik ten Hag dan juga staf kepelatihannya menilai pemain ini apakah akan cocok atau tidak. Karena Erik ten Hag selalu mengatakan bukan hanya sekedar mendatangkan pemain, tapi mendatangkan pemain yang tepat. Itu kuncinya, pemain yang tepat. Gue sepakat karena 8 tahun terakhir ini kita cukup jarang mendatangkan pemain yang tepat. Kabar selanjutnya, Telegraph Sport juga mengabarkan hal yang sama ya, tentang Adrian Rabiot dan juga Sergej Milinkovic-Savic. Manchester United ini sedang mendorong untuk segera merampungkan proposal yang cukup mengejutkan untuk seorang Adrian Rabiot, pemain Prancis, gelandang Prancis yang sekarang bermain di Juventus. Lagi-lagi gue ulangi, sudah disepakati antara kedua klub, hanya tinggal personal agreement, dan juga sedang mempertimbangkan untuk merekrut Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio, nama yang menurut gue juga cukup populer di kalangan di kalangan fans Manchester United sebagai alternatif Frenkie de Jong kalau tidak salah kan demikian ya, di samping nama-nama Ruben Neves, lalu juga Yuri Tillmans dan banyak sekian nama lainnya. Tapi menurut gue dari sekian nama, kualitas nama tersebut, tentu saja Manchester United tidak mungkin merekrut semuanya ya, dan tergantung siapa, tergantung Erik ten Hag. Dan gue harapkan Erik ten Hag terlibat secara aktif, terlibat secara besar ya dalam proses perekrutan pemain Manchester United musim ini. Menurut gue mungkin atau kemungkinan besar belum akan banyak perubahan ya, karena Manchester United nampak musim ini lebih berkonsentrasi untuk membersihkan dalam tanda kutip, mengeluarkan pemain-pemain yang memang dianggap tidak cocok, tidak sesuai dengan Erik ten Hag. Mungkin baru perlahan demi perlahan akan melengkapi skuadnya, dimulai dari musim panas ini, lalu masih ada musim dingin dan bahkan masih ada musim depan dan selanjutnya. Cuman tentu saja musim ini kekalahan pertama sudah diderita oleh Manchester United. Erik ten Hag harus segera membalikkan keadaan, harus bisa memberikan hasil juga. Itu juga selalu ditekankan di press konferensi atau wawancara dari Erik ten Hag sendiri. Oleh karena itulah ya, Manchester United gue perkirakan atau gue prediksi mulai dengan hari ini sampai dengan penutupan bursa transfer nanti di akhir Agustus akan cukup aktif. Mudah-mudahan akan bisa menambahkan 1 atau bahkan 2 pemain berkualitas
berkualitas menurut Erik ten Hag tentunya ya, untuk memperkuat lagi kualitas sehingga Erik ten Hag ini bisa membangun sistem yang dia mau di Manchester United. Terakhir, Laurie Whitwell juga mengabarkan Manchester United membatalkan proses untuk mendapatkan Marko Arnautovic karena ada beberapa faktor, yaitu salah satunya adalah komplainnya dari fans terkait juga dengan kontribusi, artinya faktor kontribusi ya. Komplain fans itu juga memberikan kontribusi terhadap keputusan Manchester United tidak meneruskan pergerakan untuk mendapatkan Marko Arnautovic. Apakah karena faktor rasisme? Bisa jadi ya. Tapi kalau faktor teknis gue harapkan tidak, karena faktor teknis menurut gue sih ya, gue juga punya pertimbangan sebagai seorang fans, pemain ini cocok itu tidak nih. Tapi menurut gue kan gue tidak tahu apakah pemain yang dimaksud itu sesuai atau tidak dengan gaya permainannya Erik ten Hag ya kan. Gue tidak bisa menjudge sampai ke sana, sehingga kalau dari masalah teknis 110% gue serahkan kepada Erik ten Hag. Tapi kalau faktor-faktor non teknis seperti kayak masalah moral dan lain-lain yang tentu saja erat kaitannya nanti dengan klub, karena pemain akan menjadi perwakilan representatif bahkan branding dari klub itu sendiri, yang menurut gue sangat wajar kalau fans ini memberikan concern, memberikan perhatian lebih di faktor tersebut. Dan sekarang Manchester United dikabarkan akan mencari target baru untuk pemain penyerang ya. Dan Adrien Rabiot ini juga dikabarkan akan semakin dekat dengan 20 juta euro deal antara Manchester United, Juventus, dan pihak Adrien Rabiot. Oke, news update kali ini demikian dulu. Kalau seandainya nanti ada berita terbaru lagi, insya Allah akan gue kabarkan. Tetap sehat-sehat selalu. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.